Halo, salam sehat. Ya, ini video gua rekam hanya mungkin sekitar 15 menit, 20 menitan lah setelah pertandingan antara Barcelona dan Eintracht Frankfurt selesai. Kenapa gue bikin cepat? Karena ya sekalian karena besok gue mau siaran di iNews, IYC ya, itu International Youth Championship jam jam 3 sore. Jadi gue mendingan buat sekarang ya. Jadi gue akan bahas di video kali ini pertandingan hasil Europa League perempat final semalam leg kedua, dan juga dari Conference League gue akan singgung sedikit aja soal Roma. Ini Roma berhasil menang dari Bodo ya dengan skor telak ya 4-0, membalas kekalahan di leg pertama 2-1. Roma ke semifinal akan ketemu Leicester, ya ini sekali lagi masih di Conference League ya. Leicester menyingkirkan PSV Eindhoven, sementara di semifinalis lainnya yaitu Feyenoord menghadapi Marseille. Ya, nanti finalnya akan berlangsung tanggal 25 Mei di Tirana di Albania ya. Ini sekedar intermezzo aja. Dan buat Roma mungkin ini akan menjadi tantangan ya, karena juga mereka harus fokus untuk berupaya untuk mengejar posisi 4 besar di Serie A, walaupun sangat sulit ya, tidak mudah karena beda 5 poin dengan Juventus. Jadi harus membelah konsentrasinya. Oke. Itu dari Conference League. Kita tinggalkan Conference League, kita ke Europa League. Nah, ini menarik karena akhirnya Barcelona berhasil meroket ya, meroket tapi ke bawah. Karena memang sekali lagi gini, jadi ada beberapa poin yang menarik untuk kita angkat di tersingkirnya Barcelona di UEFA Europa League. Pertama, di awal-awal banyak yang mengatakan, wah ini Barcelona akan gampang nanti ke final, jangankan ke semifinal, bahkan banyak yang mengatakan akan meroket sampai ke final karena Europa League gampang. Dan ternyata kita lihat tidak mudah, sangat tidak mudah. Bahkan menghadapi lawan yang sejatinya sebenarnya sedang bermasalah ya. Frankfurt ini kalau kita lihat di rekornya ini lagi sebenarnya penampilannya lagi buruk ya. Di 5 laga terakhir mereka hanya menciptakan 3 gol. Dan kemudian juga tidak ada hasil kemenangan sama sekali. 6 laga terakhir, bahkan kalau kita tarik 7 laga terakhir, 7 laga terakhir mereka nggak pernah menang ya, baik di Bundesliga maupun juga di kompetisi Eropa ya. Tapi kemudian mereka bisa membalikan mungkin prediksi banyak orang dengan menang skor 3-2 ya, dan juga dari Barcelona, dan akhirnya lolos. Kemudian nanti sebelum gue ke faktor teknis, gue juga akan menyinggung satu fakta menarik. Jadi ya walaupun ini belum selesai musim ya kalau kita lihat, tapi Barcelona kayaknya terancam nir gelar, atau terancam tidak akan mendapatkan gelar pertama kali dalam 17 tahun terakhir. Jadi terakhir mereka gagal meraih gelar itu tahun 2005 ya kalau nggak salah. Coba kita lihat 2004 itu terakhir mereka gagal meraih trofi, dan akhirnya sejak 2005 mereka meraih La Liga dan tidak pernah putus ya selama 17 tahun terakhir. Jadi ini akan menjadi nir gelar mereka dalam 15 tahun terakhir ya kalau gua nggak salah, dari 2005 ke 2022. Kalau memang mereka tidak bisa mengejar Real Madrid di papan klasemen di La Liga ya saat ini, sampai Real Madrid mengunci posisi atas dengan poin 72, Barcelona di bawahnya dengan poin 60. Jadi beda berapa tuh? 12 angka ya. Walaupun Barca ada satu pertandingan sisa ya, tapi rasa-rasanya kelihatannya memang akan dikunci sama Real Madrid ya kalau kita melihat konsistensinya di La Liga ya. Jadi kalau memang tidak berhasil meraih La Liga, Barcelona maka akan menjadi pertama kali mereka gelar sejak tahun 2005 ya, karena mereka sudah tersingkir di Europa League. Nah, fakta yang menarik juga adalah gini, selain tadi Liga Europa League ini juga nggak mudah ya, karena banyak motivasi pemain yang let's say second layer seperti pemain Frankfurt, atau juga mungkin pemain-pemain seperti West Ham yang nanti akan bertemu Frankfurt atau Leipzig. Ini untuk menjadi panggung bagi mereka. Ini kadang-kadang pemainnya lebih ngotot ya, sehingga tidak mudah. Kemudian kedua juga rekor. Ini memang kadang-kadang orang menganggap remeh. Memang
nggak bisa jadi patokan apa namanya mutlak ya. Jadi rekor ini Eintracht Frankfurt ini ketika bertemu tim Spanyol ini sangat-sangat fantastik. Ya mereka selalu atau tidak pernah kalah ketika ketemu tim dari Spanyol kecuali tahun 60. Jadi terakhir kali Eintracht Frankfurt kalah dari tim Spanyol itu tahun 60 itu di partai puncak. Ya, di partai puncak final Liga Champions atau waktu itu European Cup itu dia kalah dari Real Madrid ya dengan skor 7-3. Ya udah lama banget lah. Ini gue juga baru research. Jadi sudah berapa tahun tuh? 40, 55, 46, 4 tambah 22 berapa? 40 tambah 22, 62 tahun. Ya, sudah 62 tahun itu Frankfurt kalau ketemu tim Spanyol itu nggak pernah kalah. Dan ini kembali berlanjut dini hari barusan ya. Jadi luar biasa rekor ini sekali lagi ya nggak tahu ya mungkin ini ada yang dinamakan itu nemesis. Artinya selalu kalau ketemu tim tertentu, kalau ketemu tim tertentu juga itu selalu kesulitan. Dan itu terbukti dari pertandingan semalam. Jadi sangat luar biasa dan kita lihat kembali ternyata taktik usang ya dengan menguasai ball possession ini kembali tidak berjalan dengan baik. Ini kita lihat statistik 75% Barcelona menguasai pertandingan atas Eintracht Frankfurt, tapi kita lihat bagaimana Eintracht Frankfurt menghukum Barcelona dengan serangan balik yang sangat mematikan. Ya berapa kali kita lihat Jordi Alba sampai harus ngos-ngosan merecovery posisinya untuk menutupi serangan balik yang dilakukan oleh Philip Kostic dan kawan-kawan. Ini sangat luar biasa. Mereka unggul 3-0 duluan Frankfurt sebelum akhirnya ada gol di penghujung laga, 2 gol dari Sergio Busquets dan juga Memphis Depay dari titik putih. Walaupun pelanggaran ini pun agak sedikit debatable, tapi oke lah. Itu anggaplah sebagai sebuah pelanggaran ya. Jadi jelas memang ini tidak mudah ya. Apakah ini sebuah kebetulan? Dan ini juga sedikit mengingatkan gue dengan tim dari Indonesia, Persipura Jayapura. Ya kita tahu bahwa Salosa musim kemarin itu untuk pertama kalinya dia tidak membela Persipura ya. Sepanjang dia berkarir dan di saat yang sama Persipura degradasi. Ya mungkin banyak yang menganggap keberadaan Boas saat itu nggak penting dan ternyata memang keberadaan pemain senior atau pemain yang sudah pernah berjasa itu bukan masalah soal skill, kemudian kontribusi tenaga dan sebagainya, tapi juga bagaimana present kehadiran dari role model ini sangat penting. Ya itu kan juga mengapa Xavi memanggil kembali seorang Dani Alves ya. Jadi apakah ini kebetulan ya tanpa kehadiran Messi Barcelona kemungkinan akan mengakhiri musim tanpa gelar untuk pertama kalinya dalam 17 tahun ya. Tapi kita tunggu walaupun memang masih ada peluang untuk mengakhiri musim dengan gelar di La Liga tapi sangat kecil ya. Itu kemudian juga yang fakta menarik adalah ya soal taktik permainan sebenarnya nggak ada yang kaget ya karena memang nggak ada alasan Barcelona hampir full squad kecuali mungkin Frenkie de Jong ya nggak terlalu fit. Kemudian juga super sub ini yang biasa dilakukan oleh Xavi dengan memasukkan Luuk de Jong di menit terakhir. Menurut gua ini atau kelihatannya ini sudah dibaca dengan baik oleh pelatih Oliver Glasner ya, pelatih dari Frankfurt, pelatih asal Austria. Sehingga kita lihat ketika misalnya kemarin menghadapi Barcelona di Liga tuh menang dari Levante ya. Ini juga hasil dari gol terakhir ya dari Luuk de Jong ini nggak berjalan di Frankfurt. Jadi kelihatannya Glasner udah mempelajari skema ini sehingga ketika Luuk de Jong masuk dia tidak terlalu memberikan andil yang besar ya kecuali satu yang dilanggar ya. Selain itu tidak ada direct involvement dari dia katakanlah assist, open assist ataupun juga gol yang diciptakan oleh dia. Jadi memang Frankfurt luar biasa, dia sudah tahu lawan akan menguasai, dia lebih memilih untuk menunggu dan melakukan serangan balik dan itu bekerja dengan sempurna. Jadi Frankfurt yang lolos ya, Barcelona nggak lolos. Frankfurt akan berhadapan dengan tadi udah gue singgung ya West Ham, ini juga luar biasa, West Ham bisa melaju sampai semifinal. Dan di semifinal lainnya Leipzig ini juga lolos menyingkirkan Atalanta yang memang udah mulai seret mesinnya, akan menghadapi kemungkinan Rangers ya. Ini saat gua rekam ini jam 4.28 subuh. Ya, ini lagi main Rangers sama Braga, skornya
Rangers saat ini unggul 3-1 ya, kecuali Braga bisa nyamain mau bisa golin ini bisa jadi perpanjangan, bisa jadi adu penalti ya, tapi kita nggak tahu. Anggap aja Rangers, maka Rangers akan menghadapi Leipzig, West Ham menghadapi Eintracht Frankfurt. Sementara Barcelona harus menghadapi nasib tidak ada gelar ya, hampir pasti akhir musim ini. Jadi roketnya harus semblep atau mungkin roketnya melempem ke bawah. Nah, itu aja video gua kali ini. Gua agak lumayan nggak terlalu panjang lah, sekitar 10 menit, mungkin 11 menit video ini. Jadi gue sudahi dulu. Terima kasih sudah menonton. Oh ya, kalau lu yang mau komen, mau kasih apapun itu, saran segala macam, silahkan kasih komen di bawah, nggak akan gue offin. Dan terima kasih untuk yang udah nonton. Kita jumpa lagi di video gue yang lainnya. Tetap jaga kesehatan dan ciao.